Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai asetku ya teman. Nah jadi ada salah satu subscriber kita Kak Daniel Johan berkata, "Bang coba review asetku bang, udah mulai pendanaan lagi." Nah jadi teman, tadi aku udah sempet cek bahwa ternyata asetku udah beneran bisa melakukan pendanaan lagi ya teman. Namun sistemnya udah sedikit berbeda dengan asetku yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ngikutin dunia P2P lending konsumtif, kan kamu tahu tuh kalau misalnya di akhir-akhir tahun lalu kita udah mulai nggak bisa mendanai di asetku ya teman. Jadi setelah melalui proses yang panjang, ngurusin legalitas, maintenance, dari mulai sekitaran akhir tahun lalu sampai sekarang di bulan April 2022, sekarang baru mulai bisa melakukan pendanaan lagi ya teman. Nah, jadi kita bakal coba buka dulu aplikasinya. Untuk saat ini kita lagi nggak ada pendanaan ya teman. Di sini pas aku mau pencet mendanai sekarang, ini lagi nggak ada. Cuma nantinya akan di reset setiap beberapa saat. Nah, jadi teman, dulu asetku merupakan salah satu P2P lending jagoanku ya. Bahkan aku sempat cerita di video sebelumnya bahwa sebenarnya aku paling suka sama asetku. Dulu bahkan aku memiliki dana yang cukup besar di asetku. Dulu aku sempat masukin sampai sekitar 100, sampai kalau nggak salah 150 atau 160 jutaan. Kalau misal bagi kamu yang belum nonton, kamu boleh coba cek di video sebelumnya, yaitu yang ini ya, profit 75 juta dari asetku EasyCash dan Uangmi. Nah, waktu itu kan aku sempat masukin sekitar 130-an juta di sini ya. Terus aku nambah-nambah dikit lagi. Nah, kemudian pas dimulai di akhir tahun 2021 itu, asetku udah mulai nggak membuka pendanaan lagi. Sehingga kita udah nggak bisa masukin dana lagi. Bahkan, dana kita yang lagi sedang didanai itu, kalau misalnya dana kita udah jatuh tempo, dana kita akan secara otomatis dimasukin ke rekening kita atau uangnya bakal dikembalikan dana pokok beserta bunga alias dikembalikan secara paksa ya teman, secara otomatis masuk ke nomor rekening. Nah kalau misalnya di zaman dulu asetku itu returnnya bisa sangat wadidaw ya teman, bahkan ada masanya returnnya lebih dari 20%. Kalau misalnya kamu cek di video-videoku yang udah cukup lama, yang sekitar hampir setengah tahun yang lalu, itu kamu bisa lihat return yang aku dapatkan sampai 25%, 24%. Bahkan di yang beberapa tahun lalu pas asetku lagi masa jaya-jayanya, returnnya bisa di atas 20%, aku masukin uang cukup banyak ke sana ya teman, sehingga aku bisa mendapatkan return yang gede. Nah, kalau misalnya kita cek ke bagian portfolioku saat ini, sekarang total asetku yang tersedia hanya tinggal 16 juta, karena uangnya udah sebagian besar dikembaliin ke aku ya teman. Kalau misalnya kamu lihat nih, aku udah memiliki akumulasi penghasilan 50-an juta sekian, yang artinya dari asetku ini, aku udah mendapatkan return sekitar 50 juta secara akumulasi dari awal investasi sampai sekarang. Lumayan banget ya teman, 50 juta bisa digunakan untuk investasi di platform lain lagi ya teman. Nah namun karena akhir tahun lalu dananya udah mulai nggak bisa investasi, akhirnya uangnya dikembalikan terus ke rekening aku, dan sekarang hanya tersisa 16 juta. Namun, kali ini asetku datang membawa good news, yaitu kita tidak bisa melakukan pendanaan lagi ya teman. Menurut aku pribadi, good newsnya adalah kita selain kita udah bisa mulai mendanai lagi, good newsnya juga adalah asetku udah comeback stronger ya teman. Karena asetku pastinya udah saat ini udah mengantongi izin dari OJK dan mereka legalitasnya udah beres. Jadi untuk saat ini asetku udah legal dan aman beroperasi di bawah OJK ya teman. Namun teman-teman, nggak cuma ada good news, tapi ada juga bad news. Bad newsnya adalah kalau misalnya kita cek, di sini kamu bisa lihat ya, return yang kita bisa dapatkan itu sekitar 4,2%. Tapi 3%-nya itu adalah digunakan untuk membayar asuransi teman-teman. Ya artinya bad newsnya adalah performa asetku udah nggak semengerikan dulu lagi teman-teman. Kalau dulu kan returnnya bisa sampai 20%, 20 sekian persen. Nah sekarang returnnya itu hanya sekitar 1% per bulan ya teman. Nanti kita bakal coba masuk ke hitung-hitungannya. Bahkan kalau misalnya kita bandingin return, sekarang returnnya udah kalah sama pemain-pemain yang lain ya teman. Nih contohnya aja kita buka EasyCash. Di sini EasyCash kalau misalnya di sini aku memiliki portofolio 200-an juta di EasyCash. Ini karena asetku nggak bisa mendanai, jadi aku sementara taruh di EasyCash. Nah di sini kamu bisa lihat return yang kita bisa dapat itu kalau misalnya yang kita ambil tenor paling panjang 360 hari bisa sampai 19,5%. Sedangkan asetku nanti kita bakal coba hitung returnnya bahkan kalah ya teman dengan yang namanya EasyCash ini. Bahkan kalau misal kita bandingkan dengan pemain baru Rupiah Cepat itu dulu nggak gitu buka pendanaan buat retail, tapi sekarang udah mulai buka pendanaan. Yang kita bisa lihat return yang mereka tawarkan itu sampai angka 18,5%. Cukup bersaing juga, kompetitif juga teman. Bahkan udah mengalahkan yang namanya asetku ini. Jadi bad newsnya adalah walaupun asetku udah kembali, tapi nampaknya mereka udah nggak setangguh yang dulu lagi ya teman, secara return untuk investor. Nah kita bakal langsung coba ke hitung-hitungannya ya teman. Karena di sini kita nggak ada pendanaan. Kalau misalnya aku buka di sini, pendanaannya lagi kosong. Nih kalau misalnya pencet pendanai, pendanaannya lagi kosong. Jadi aku bakal pakai pendanaan yang tadi pagi aku udah
sempat record ya tadi siang sekitar jam 16.16 tadi aku sempat record buat kasih tunjuk ke teman-teman gimana sih pendanaannya. Aku sempat ngambil salah satu pendanaan. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, jadi seperti ini ya teman perhitungannya. Nah, di sini kita akan mendanai sebanyak 711.000 teman. Nah, di sini aku udah tulis ya, pendanaan 711.000. Namun, kamu perlu note di sini kamu bisa baca ya, premi asuransi kredit gagal bayar 21.330. Nah, itu sebenarnya itu adalah 3%. Jadi aku udah tulis 3% di sini, kemudian aku tinggal masukin rumusnya 711.000 dikali dengan 3%. Hasilnya 21.330. Kalau kita jumlahkan 21.330 dengan 711.000, itu hasilnya jadi sama dengan 732.330. Ini rumusnya teman-teman, kamu bisa lihat. Ya artinya kita akan membayar sebanyak 732.330. Ini kamu bisa lihat ya, sama ya, jumlah pembayarannya sama ya. 732.330. Kemudian kita bakal coba hitung return yang kita dapat. Return yang kita dapat itu ada di angka 4,2%. 4,2% ini dikalikan dengan angka 711.000 ya teman. Kalau kita lihat di sini, kamu bisa lihat rumusnya C2 dikalikan dengan D5. Hasilnya 29.862. Nah, kalau misalnya dijumlahin, setelah nanti jatuh tempo, uang yang kita dapat ada di angka 740.862 rupiah. Kamu bisa lihat ya, sama ya di sini ya, teman. 740.862 rupiah. Nah, kalau misalnya kamu lihat, kan tadi kita keluarin uang 732.000 karena kita harus bayar asuransi juga ya. Kemudian kita jatuh tempo setelah 1 bulan mendanai, uang kita bertumbuh jadi 740.000. Ya artinya return hasil investasi yang kita dapat 740 dikurangin 732. Hasilnya adalah 8.532. Kalau misalnya kita lihat return on investment, kita tinggal hitung 8.532 ini dibagi dengan 732.330. Yang artinya angkanya ada di angka 1,165%. Yang artinya kita dalam mendanai 1 bulan, kita akan mendapatkan return sebanyak 1,165%. Nah, kalau misalnya kita setahun kan, berapa? Itu tinggal 365 dibagi dengan 30, karena ini kan 30 hari ya, teman. Bukan 31, tapi 30 hari. Kemudian dikalikan dengan angka ini, 365 per 30 dikalikan angka ini. Yang artinya, return yang kita dapat dalam setahun, kita akan mendapatkan 14,175% ya teman, atau 14, ya sekitar 14,17%. Nah, jadi gitu ya teman, hitung-hitungannya. Nah, untuk saat ini kita nggak bisa mendanai karena lagi nggak ada pendanaan. Mungkin nanti video selanjutnya aku bakal coba mendanai kalau misalnya kebagian pendanaan ya teman. Nah, tapi setelah kita tadi cek hitung-hitungannya, ada beberapa hal yang bisa aku simpulkan dari asetku yang terbaru ini ya teman. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya aku bisa ambil adalah asetku udah nggak setangguh asetku yang dulu ya teman. Asetku yang dulu tuh jauh lebih kuat, bisa memberikan return yang jauh lebih besar ketimbang yang sekarang. Dan menurut aku pribadi, saat ini bisa dibilang risk to reward-nya nggak gitu menarik ya teman, dimana kita akan mendapatkan risk yang lumayan tinggi, namun secara reward juga nggak besar-besar banget. Bahkan kalau misalnya kita bandingin sama uang Mi juga nggak beda jauh ya. Uang Mi juga di angka sekitar 12% untuk saat ini ya teman. Bahkan bisa dibilang asetku sekarang udah kalah dengan para kompetitornya, yaitu Rupiah Cepat dan Easy Cash ya teman. Ini kita bicaranya secara bunga ya, tapi kalau misalnya secara performa kita masih belum tahu karena aku belum mencoba mendanai. Tapi kalau misalnya kita bicara secara bunganya udah kalah dibandingkan dengan kompetitornya, teman. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti asetku bakal keluarin yang tenor lebih panjang ya. Karena ini mungkin tenor yang 30 hari, jadi bunga lebih rendah. Mana tahu kalau nanti dikeluarin lagi yang tenor, katakan tenor 6 bulan, atau tenor 12 bulan, kemudian dikasih bunga lebih tinggi. Kita nggak tahu, kita bakal tunggu aja di video-video berikutnya, teman. Kalau misalnya nanti ada update, aku bakal update lagi di channel ini. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu ya, teman. Nah, kalau misalnya kamu tanya aku, apakah aku akan menggunakan asetku? Jawabannya adalah ya, mungkin aku bakal gunain asetku, tapi mungkin aku nggak bakal taruh uang sebanyak seperti dulu lagi ya teman. Kalau dulu kan aku bisa taruh sampai ratusan juta ke asetku. Mungkin untuk saat ini aku nggak bakal masukin ratusan juta, mungkin masukin tapi mungkin lebih dikit ya teman. Karena secara return menurut aku kurang menarik dari secara risk to rewardnya ya. Jadi aku tetap bakal masukin uang, tapi mungkin asetku nggak bakal menjadi kendaraan investasi utamaku seperti di waktu dulu. Di waktu dulu aku lumayan percaya dan lumayan taruh banyak di asetku ini ya teman. Nah, kalau misalnya saran aku buat teman-teman gimana? Saranku buat kalian adalah, menurut aku pribadi, kamu tetap boleh berinvestasi di asetku ini. Namun satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah semua P2P lending konsumtif harusnya secara teori merupakan P2P lending yang tinggi resiko ya teman. Jadi pastikan kamu kalau misalnya mau masukin uang ke platform semacam ini, ya kamu jangan taruhnya terlalu banyak. Kalau misalnya kamu bukan tipe orang yang
tahan terhadap resiko ya teman. Kecuali kamu tipe orang yang memang berani menghadapi resiko, berani ambil resiko lebih gede untuk return yang lebih gede, baru nggak apa-apa kalau kamu investasi di banyak platform P2P lending konsumtif seperti Asetku, EasyCash, Rupiah Cepat, dan lain-lain. Dan satu saran lagi yang selalu aku ingatkan ke teman-teman, jangan lupa untuk melakukan diversifikasi. Jadi jangan sampai danamu semua ditaruh ke satu platform ya. Kalau bisa kamu sebar lagi dananya ke beberapa platform, tujuannya supaya bisa minimalisir resiko. Nah, jadi mungkin sekian dulu video pada kali ini. Nah, mungkin nanti di video berikutnya kalau misalnya aku mulai mendapatkan pendanaan atau aku dapat kuota, nanti aku bakal coba masukin uang ya teman. Dan mungkin kita bakal coba review apakah kinerja platformnya bakal sama seperti dulu ya teman. Kalau misalnya dulu kan kita tinggal taruh uang, uangnya bakal disebar secara otomatis. Kalau untuk saat ini kita hanya bisa pilih satu orang untuk menerima dana kita, tapi aku nggak tahu uangnya bakal disebar lagi atau hanya untuk diberikan ke satu borrower. Nanti mungkin di video berikutnya aku bakal coba confirm untuk hal ini ya teman. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Bagi kamu yang pengen investasi, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi ya. Nah, sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.